online. Kiranya Engkau memberkati ya Bapak, berikan hikmat yang daripadamu Tuhan. Dan biar kiranya kami all out untuk memuji, memuliakan namamu juga ya Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa syukur kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the ways things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. It's all about you, Jesus. Yes. Semua tentang Tuhan kita yang baik, amin. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue
Shalom keluarga Kenisa yang Tuhan Yesus kasihi. Mazmur 91 ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kita bersyukur sepanjang bulan ini kita sudah lewati bersama dengan Tuhan, amin. Tuhan yang memberikan perlindungan dan berkat-berkatnya dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dan sebagai tanda ucapan syukur kita hari ini kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan mengasihi kita saudara. Karena kita mengenal nama Dia, kita mengenal Dia. Dan sebagai tanda ucapan syukur kita hari ini kita mau memberikan yang terbaik melalui persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita selalu melekat dan melekat, maka kita akan terus diberkati dan terus bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai detik ini. Kasih-Mu yang menyempurnakan rasa syukur kami hari ini ya Tuhan. Dan kami siap memberi yang terbaik karena kami mengenal nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang cinta Yesus katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. Jesus, I know the author of tomorrow has ordered my steps. This is my story, this is my song, praising my risen King and Savior all day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, He will never fail. And I trust You, Lord. I trust You, Jesus. Oh, we submit to You, Lord, and we search for You, Lord. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I
Thank you Father. Yang bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, anugerah yang kau berikan dalam kehidupan kami. Father God, we thank you if we seek you, you are there for us Lord God. Kalau kami mencari Engkau, Engkau ada untuk kami Tuhan. Wow. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you, I saw the Lord. Bapak, aku bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Aku bersyukur untuk waktu di mana kami boleh berkumpul lagi, masuk dalam minggu ibadah lagi Tuhan. Kami mau naikkan pujian syukur kami untuk semua kebaikan Tuhan yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami 1 minggu kemarin. Wow, day by day. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami menghitung hari-hari kami Tuhan. Dan setiap hari kami rasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, peluputan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Tapi kami juga menyembah Engkau for who you are God. Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau Allah yang berfirman dan terjadilah segala sesuatu. Engkau Alfa dan Omega, itu yang awal dan yang akhir. Engkau lah segala-galanya bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami siap lagi mendengar firman Tuhan. Percaya Engkau ada pesan-pesan khusus yang Kau berikan untuk setiap kami. Aku percaya Tuhan Yesus, kami pulang dari tempat ini, kami disegarkan, kami dibaharui. Kami recommit kembali hidup kami, komitmen kami, hubungan kami bersama dengan Engkau. Dan setiap yang pulang boleh disegarkan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, firman-Ku menyegarkan jiwamu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, pakai hamba hanya menjadi penyalur firman Tuhan. Bukan firman-Ku Tuhan, tapi ini firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan baik banget, amin. God is so good. Tuhan baik banget. Our Jesus is so good. Wow. Tanpa kita sadari kita sudah masuk di penghujung bulan. Di bulan Juli ini tema kita adalah apa? Wisdom of God. Artinya hikmat ilahi, hikmatnya Tuhan. Beberapa minggu yang kemarin kita sudah dengar. Pak Daswar mengatakan bahwa hikmat itu terlalu tinggi, besar, jauh, nggak bisa kita pikirkan. Itu hikmat Allah. Kemudian Ibu Friska mengatakan untuk mendapatkan hikmat kita harus terus bertekun, kejar, latih diri terus. Supaya kita boleh mendapatkan hikmat itu. Minggu lalu kita sudah mendengar bahwa Ibu Meda mengatakan apa? Hikmat itu adalah Kristus sendiri. Wow. Dan di penghujung bulan ini kita akan mendengar firman Tuhan sebagai basically konklusinya aja, nggak panjang Bapak Ibu sekalian hari ini, nggak panjang. Tapi kita akan mendengar untuk menutup tema ini karena bulan depan kita akan masuk tema yang baru lagi. Dan Bapak Ibu sekalian saya ingin sampaikan bahwa kehidupan di dalam dunia ini itu terlalu banyak misterinya. Amin Bapak Ibu sekalian. It's all about mystery, kita nggak tahu. Apapun yang akan terjadi besok pun kita nggak tahu kan. Masih misteri. Semua masih bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Ya kan. Ada teman sahabat kami yang kami kenal lama sekali. Tiba-tiba kami dapat kabar hari Jumat kemarin dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu. Keluarganya nggak tahu. Padahal cuma untuk satu operasi kaki aja Bapak Ibu sekalian. Cuman operasi lutut. Tiba-tiba dipanggil Tuhan. Life is all about mystery.
Kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Kita nggak tahu hari depan apa yang akan terjadi. Bahkan 2 jam dari sekarang pun kita nggak tahu. It's all about mystery. Karena itu kita harus mempersiapkan diri kita juga. Bagaimana kita bisa memasuki hidup kita yang penuh dengan misteri ini. Kita harus persiapkan hidup kita supaya kita betul-betul siap menghadapi misteri-misteri yang ada di depan kita. Apa sih artinya misteri? Misteri itulah rahasia kehidupan Bapak Ibu sekalian. Yang tidak diketahui oleh siapapun juga. But know ye that our God knows every single thing. Bahwa Allah kita mengetahui segala sesuatu. Bahwa Allah kita adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia sudah pernah ada sebelum dunia ada. Dan dia ada di masa depan kita. He knows apa yang akan terjadi hari ini. Hari esok, 5 jam yang akan datang. Bulan depan, tahun depan. Dia tahu umur kita akan berapa umur kita akan adanya. Sampai umur berapa. Dia tahu semua yang ada depan kita. Oleh karenanya betapa penting Bapak Ibu sekalian. Kita hidup di dalam pengenalan akan Allah kita. Amin. Supaya kita nggak ada lagi rahasia dalam kehidupan kita. Tapi we are confident. Kita yakin bahwa langkah-langkah ke depan hidup kita walaupun penuh dengan misteri, kita nggak khawatir. Because we are walking with our God. Yang mengetahui segala sesuatunya. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil tentang saya akan bercerita mengenai Daniel Bapak Ibu sekalian. Daniel adalah seorang hamba Tuhan yang hidupnya melekat sama Tuhan. Yang hidupnya takut akan Tuhan. Yang hidupnya memperhatikan semua tingkah lakunya supaya berkenan kepada Tuhan. Banyak Bapak Ibu sekalian kita mengatakan, oh gue sayang banget sama Tuhan, gue percaya banget sama Tuhan. Tapi manakala masuk dalam pilihan, dia tidak melakukan apa yang namanya takut akan Tuhan. Masih kompromi, masih melakukan hal-hal yang kita tahu tidak berkenan sama Tuhan. Tapi sayang banget gue sama Tuhan, percaya banget gue sama Tuhan. Tapi perbuatan-perbuatan kita masih belum dikatakan takut akan Tuhan. But this guy, Daniel, pada saat itu, pada saat Raja Nebukadnezar, Raja Babel, pada saat itu Raja Babel menguasai bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda. Dan waktu Raja Nebukadnezar menguasai Raja Babel ini menguasai Yehuda, dia mengambil anak-anak muda yang pintar-pintar Bapak Ibu sekalian. Yang pintar-pintar diambil untuk dijadikan pegawai di istana raja. Dijadikan penasehat, dijadikan orang-orang yang bekerja untuk raja. Termasuklah Daniel Bapak Ibu sekalian. Daniel dipilih dari antara anak-anak muda Yahudi untuk dilatih untuk menjadi orang yang bekerja di istana raja. Waktu dilatih Bapak Ibu sekalian, semua yang dilatih harus makan makanan raja dan minum minuman raja. Tapi Daniel tahu Bapak Ibu sekalian, di bangsa Babel, setiap makanan raja sebelum diberikan kepada raja, dipersembahkan dulu kepada dewa-dewa. Dan itu dia tahu tidak berkenan kepada Tuhan. Semua enak-enakan, baik anggur, daging-daging, semua makanan yang berlemak dipersembahkan dulu kepada dewa-dewa Babel. Baru diserahkan kepada orang-orang untuk memakannya. Dan Daniel berketetapan, firman Tuhan katakan, Daniel berketetapan untuk menjaga kekudusan dia di hadapan Tuhan. Bayangin anak-anak muda Bapak sekalian, dikasih makanan kerajaan, anggur-anggur yang istimewa. Wow, disantap dong. Ya enggak? Tapi Daniel mengatakan, no, I will hidup takut akan Tuhan.
Dan Bapak Ibu sekalian, sekali waktu, nanti saya akan kembali ke situ lagi. Who is Daniel? Sekali waktu Raja Nebukadnezar bermimpi. Daniel sudah dalam pelatihan situ, sudah lewat Bapak Ibu sekalian. Dan semua ahli-ahli nujum, semua orang-orang penasihat raja ditanya. Tolong bantu saya. Saya tadi malam bermimpi. Saya minta supaya saya diartikan mimpi ini. Dan ahli-ahli nujum itu tertawa. Oh ya pasti raja, pasti kami akan kasih tahu apa artinya. Pasti kami akan kasih tahu apa artinya. Sekarang raja tolong kasih tahu kami. Apa isi mimpi raja? Dan raja mengatakan, kamu jangan main-main. Saya mau kamu juga bukan saja mengartikannya, tapi saya mau kamu juga kasih tahu saya mimpi apa. Dan para ahli nujum itu mengatakan, enggak mungkin raja. Enggak mungkin kami bisa. Enggak mungkin kami bisa menerjemahkan kalau raja tidak memberitahukan kepada kami apa mimpinya raja. Orang-orang Kasdim itu yang biasanya bisa dengan bangga mengatakan aku bisa menujumkan arti daripada mimpi. Tapi kali ini mereka mengatakan enggak mungkin raja. Dan raja mengatakan tidak. Kamu harus memberitahu saya apa yang saya mimpi. Dan kamu harus memberitahukan saya apa artinya. Enggak masuk akal Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Enggak masuk akal. It's a mystery. Gimana kita bisa tahu? Minggu lalu Ibu Meda sudah mengatakan, saya aja untuk mengerti isi pikiran daripada suami saya aja susah banget. Apalagi ini orang Kasdim mengetahui pikiran mimpinya raja. Nggak masuk akal. Dan raja mengatakan, kamu main-main. Kamu saya potong, saya penggal semua, saya matikan semua. Sewaktu Daniel mendengar, pada saat itu Daniel belum menjadi orang-orang yang dipercaya raja untuk menjadi penasihat raja. Masih dalam persiapan. Daniel mendengar dan Daniel mengatakan kepada pimpinan pengawal raja. Saya dengar raja sedang bermasalah ya. Mimpinya nggak bisa diartikan ya. Dan Arioch mengatakan bukan. Raja ingin bertanya kepada mereka, apa mimpi raja? Wow, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Daniel datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, Engkaulah Allah yang penuh dengan misteri, tetapi Engkau Allah yang mengetahui segala misteri itu. Dan dia berdoa dan mulailah dia mengatakan, bawa saya ke depan raja. Dan pemimpin pengawal istana memanggil dan membawa Daniel ke depan raja. Dan raja mengatakan, apakah engkau tahu apa mimpiku tadi malam? Dan Daniel mengatakan, raja yang mulia, raja bermimpi melihat satu patung yang besar sekali. Yang kepala atasnya terbuat dari emas. Badannya terbuat dari perak. Kakinya dari tembaga. Dan kaki bawah terbuat dari campuran tembaga dan tanah liat. Kemudian tiba-tiba ada batu terungkit yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Jatuh bergulir, menimpa patung itu, dan patung itu rusak bawahnya. Dan tidak berhenti sampai situ. Daniel pun mengartikan arti dari mimpi itu. Bahwa kerajaan itu akan terpecah. Bahwa kesombongan dari raja tidak berkenan kepada Tuhan. Bahwa raja lebih mementingkan menyembah Baal-Baal. Kemudian berkatalah raja kepada Daniel, tolong buka Daniel 2 ayat 47.
Berkatalah Raja Nebukadnezar kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia misteri, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Bahasa Inggris, surely your God is the God of gods and the Lord of kings and the revealer of mysteries, for you were able to reveal this mystery. Wow, Bapak Ibu sekalian. Seorang Raja Nebukadnezar yang begitu besar, yang disembah, yang dimuliakan, yang diagungkan, akhirnya keluar dari mulutnya bahwa Allahnya Daniel adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Karena dia bisa mengerti dan menjawab misteri kehidupan. He knows apa yang ada dalam pikiran manusia. Bahkan dia tahu apa yang ada dalam mimpinya Nebukadnezar. The mystery, Bapak Ibu sekalian, misteri dalam kehidupan ini bisa dijawab oleh Allahnya Daniel, yang juga adalah Allahnya kita, Bapak Ibu sekalian. Amin, Bapak Ibu sekalian. Berikan tepuk tangan dong untuk Allah kita. Allah kita yang bisa mengatasi segala misteri kehidupan. Bapak Ibu sekalian, saya kasih contoh aja sekarang ya. Sampai saat ini Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini, zaman modern 2023 ini, dengan semua peralatan canggih, manusia di bumi ini baru dapat melihat 4,6%, 4.6% dari keseluruhan benda yang ada di universe, ruang angkasa, termasuk matahari, bulan, planet, bima sakti, dan bintang-bintang lainnya. Karena 95,4% dari alam ruang angkasa ditutupi oleh kegelapan. 95.4% is all about mystery outside there, Bapak Ibu sekalian. Yang kita lihat, yang semua dengan teropong-teropong yang modern sekarang, yang ada di luar negeri maupun ada dalam negeri, kita cuma baru bisa melihat 4,6% dari semua yang ada di luar angkasa. Kita pikir kita udah hebat, Bapak Ibu sekalian. We thought that the human being is already very maju banget. Tapi baru 4,6% yang bisa dilihat manusia. It's all about mystery. Tapi Yohanes 1 ayat 5 mengatakan apa? Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. There is no such mystery in the presence of God. Tidak ada yang tidak bisa dijawab oleh Allah kita atas semua misteri kehidupan kita. Amin Bapak sekalian. Banyak Bapak Ibu sekalian, misteri-misteri itu banyak sekali dalam kehidupan kita. Misteri keluarga, misteri usaha, misteri hubungan suami istri, misteri masa depan, misteri our future, misteri pelayanan, misteri apapun misteri kita masih belum tahu. Misteri tentang istri kita aja kita masih belum tahu banyak Bapak sekalian. Tanya sama bapak-bapak. Bapak-bapak tahu nggak tentang istrinya? Nggak tahu Bapak sekalian. Ibu-ibu tahu nggak tentang bapaknya? Misteri. Saya udah kawin sama istri saya berapa tahun sayang? 18 tahun, 15 tahun. 30 lebih Bapak Ibu, 37 tahun Bapak Ibu sekalian. And she still mystery to me. Kok pada sore ketanya keras banget? Misteri apa ya? Saya dari dulu pikir 10 tahun pertama, 15 tahun pertama pernikahan kami Bapak Ibu sekalian, misteri demi misteri Bapak Ibu sekalian. Saya cuma pegang firman Tuhan. Satu firman Tuhan katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ini istri gue kok gak tunduk sih? Semakin dia gak tunduk, semakin saya berusaha untuk bikin dia tunduk. Semakin dia gak tunduk, semakin gak tahu nih.
Akhirnya saya ngerti, oh ini misterinya mungkin dia istri dari keturunan Batak kali aja keras. Tapi saya salah baca firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. That is her line. Hai istri, tunduklah ke suamimu. Itu her line Bapak Ibu sekalian. Itu firman Tuhan untuk dia. Firman Tuhan untuk saya adalah, hai suami kasihilah istrimu. Itu aja. Itu aja. Tapi yang saya baca cuman yang bagian, hai istri tunduklah kepada suamimu. Saya baca Bapak Ibu, I read her line. It's not my line. My line is basically, hai suami, kasihilah istrimu. Akhirnya saya mulai mempraktekkan Bapak Ibu sekalian. Melatih diri saya untuk mengasihi istri saya walaupun istri saya nggak tunduk sama saya. Wah itu gampang. Pak Daniel gampang banget Pak Daniel ya. Gampang banget. Kita mengasihi istri walaupun istri suka kadang-kadang nggak tunduk sama kita. Sekali, aduh sakit banget. Kita udah merasa kita yang benar, terus kita yang minta maaf. Wah rasanya gimana tuh? Susah banget. Tapi I keep on doing it. Sekali, 2 kali. Tapi Tuhan ini kan yang salah dia. Hai suami kasihilah istrimu. Ya tapi yang salah dia kan Tuhan. Saya izin deh kali ini saya gak mau. Tapi Tuhan katakan no. Hai suami kasihilah istrimu. I keep on trying myself. Saya coba terus menerus. Walaupun gak gampang Bapak Ibu sekalian. Terus menerusnya itu maksud saya. Sekarang ya besok enggak. Gitu. Sekarang mengasihi, besok enggak, mengasihi enggak. Tapi lama-lama mengasihi enggak. Mengasihi enggak. Akhirnya mengasihi. Dan sewaktu saya terus melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Hikmat Tuhan memberikan saya pengertian sedikit demi sedikit. Saya melihat perubahan ada istri saya. Dan dia mulai tunduk Bapak Ibu sekalian. Amin Bapak Ibu sekalian. Yuk tepuk tangan dong untuk istri saya. Jadi bapak-bapak kalau mau istrinya tunduk, kasihin aja lah terus. Kasihi aja tanpa pamrih, regardless of nothing. Pokoknya kasih. Ibu-ibu juga begitu dong, sama ya. Kalau mau dikasihi, tunduk dong sama suaminya. Ya gimana saya mau tunduk, dianya begitu. Maunya haknya aja terus, maunya merintah terus, gimana saya mau tunduk. Duit juga kalau dapat dikasihnya iprit-iprit. Ketawa banyak loh ibu-ibu loh. Ketawa banyak, ternyata bener ya. Suami hari ini kasih yang banyak dong. Kasih semua. Saya udah kasih semua ya sayang ya. Pada saat nggak boleh loh, kita nggak boleh punya ini loh rahasia-rahasia keuangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kasih. Ibu terus saya tunduk aja. Walaupun nyebelin, aduh nyebelin banget di suami, tunduk aja. Siapin makanan yang enak. Pijetin kalau dia pulang. Masih ada gak sih zaman sekarang dipijetin suaminya? Yang ada suaminya pulang, hai sayang, oh iya nih masih belum selesai, drakornya belum selesai, bentar lagi ya. Lapar nih sayang, iya ya bentar lagi. Bibi, ayo Bi, tolong masakin Bi, itu bapak pulang. Istri tunduklah kepada suami. Oke. Kenapa saya sampai ke bicara itu? Karena apa? Karena the wisdom of God seperti yang Daniel tadi katakan. Oh saya belum sampaikan ya. Kita lihat dulu ya, kembali lagi ke Daniel. Daniel itu, Bapak Ibu sekalian, kenapa sampai dia bisa begitu berkuasa? Karena dia dari awal pertama sudah menetapkan dirinya untuk hidup takut akan Tuhan. Dari awal dia setia, satu yang firman Tuhan ajarkan dia lakukan. Dia lakukan. Awalnya cuma satu, dia berketetapan untuk menjaga kehidupan yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan menghargai dia dan dia promosi lebih lagi.
So Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau hidup betul-betul keluarga kita diberkati oleh Tuhan, laksanakan firman Tuhan tanpa pamrih. Lakukan, kalau kita mau suami kita berubah, lakukan bagian kita. Read our line, don't read our line-nya orang lain. Supaya betul-betul itu terlaksana Bapak Ibu sekalian. Dan pasti akan terjadi apa yang kita rindukan, apa yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, hari-hari begini banyak sekali masalah. Kita pernah ada dulu saya mengundang seorang penyanyi untuk datang ke gereja untuk menyanyi. Wah, luar biasa. Dia mengalami perjumpaan pada saat dia sedang di rumah, dia mengalami perjumpaan dan dikunjungi oleh Yesus. Dan sejak itu dia menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dan saya undang, dia bersaksi menangis, menyaksikan betapa Tuhan mengunjungi dia dan akhirnya dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Itu kira-kira 15 tahun yang lalu. Kira-kira 1 bulan yang lalu saya baca bahwa hidupnya sudah kembali ke hidup lamanya lagi. Wow, Bapak Ibu sekalian. Yang diawali dengan perjumpaan dengan Tuhan, diakhiri dengan kembali kepada kehidupan yang lama. Kuncinya cuma satu Bapak Ibu sekalian, tidak melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia cinta Tuhan, dia percaya Tuhan, tapi dia tidak melakukan apa yang harus dia lakukan. Tidak membangun hubungannya dengan Tuhan seperti apa yang Friska katakan. Tidak memupuk hubungannya dengan Tuhan, tidak baca firman Tuhan dengan konsisten seperti yang Bapak dan Saudara katakan. Tidak berkumpul dalam satu komunitas yang mengenal Kristus yang membuat kita bisa bertumbuh, membangun kehidupan kita, percaya. Kita hidup sendiri-sendiri aja. Kita hidup seenaknya diri kita aja. Kita mau lakukan apa kita lakukan. Kita enggak hidup takut akan Tuhan. Oh, gue percaya sama Tuhan, gue sayang sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak menjadi prioritas nomor 1 dalam kehidupannya. How could God open the mystery kepada kita? Bapak Ibu sekalian, kita harus buat apa yang namanya kebiasaan untuk berbuat baik berdasarkan iman kita menjadi karakter. Coba ya, saya bacakan. Oh, God is so good. Amin Bapak sekalian. Amin, God is so good. Bentar ya, saya cari dulu ini di mana tadi taruhnya. Padahal udah saya buat huruf besar tuh, udah di garis bawah. Susah banget dapatnya. Coba deh quote-nya dikeluarin. Ini Bapak sekalian. Waktu kita beriman, belief supposed to become our behavior. Behavior becomes our character. And character becomes our way of life. Bahasa Indonesianya coba. Iman menjadikan perbuatan. Perbuatan menjadikan karakter. Dan karakter menjadikan pandangan hidup. Ini proses yang dialami oleh Daniel. Percaya pertama gue beriman, gue percaya sama Tuhan. Kemudian dia lakukan dalam bentuk perbuatannya. Dia menjaga hidupnya supaya tidak dikotori. Dan dengan makanan-makanan raja. Kemudian akhirnya menjadi kebiasaan. Dan karena kebiasaan menjadi karakter. Dan akhirnya setelah menjadi karakter menjadi apa? Way of life-nya dia. Sehingga Bapak Ibu sekalian, hidup takut akan Tuhan bukan merupakan satu beban. Tapi hidup takut akan Tuhan merupakan satu hal yang biasa. Menjadi way of life kita. Kalau ditanya misalnya, yuk ke gereja yuk, aduh gue ada undangan nih. Itu gak jadi beban lagi, sorry. Gue saat gereja, minggu gak bisa diganggu. Orang kantor saya tahu, acara apapun di kantor, kalau bicara mengenai hari Minggu,
Mereka tahu sejauh apapun itu, kita ada acara misalnya di Singapura, di Bali, dimanapun, kalau namanya hari Minggu, kalau betul-betul saya harus ke gereja, saya bilang mereka tahu, saya harus pulang. Karena saya harus beribadah ke Allah saya. Dan itu bukan beban lagi. Tapi because I'm so excited untuk ketemu hari Minggu. I'm so excited to meet my God. Aku sungguh excited untuk berjumpa dengan Allahku. Amin Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya beberapa saat yang lalu saya nonton nih Bapak Ibu sekalian. Nonton Mission Impossible. Nah kemudian ada satu perkataan yang betul-betul membuat saya seneng ya. Di situ sempat ada satu quotation mengatakan, too much power for one to have. Jadi ceritanya tuh di Mission Impossible rebutan kunci. Pernah coba rebutan kunci loh Bapak sekalian. Saat film itu cuma rebutan kunci. Saya bilang asal di Jakarta gampang banget. Bawa tukang kunci buat palsunya selesai. Nggak perlu rebutan Bapak sekalian. Ini rebutan kunci dari filmnya 2,5 jam lagi Bapak sekalian. Coba rebutan kunci doang Bapak sekalian. Katanya kunci itu bisa membuat kita menguasai dunia. Jadi rebutan kunci doang Bapak sekalian. Dan di situ dikatakan, too much power, if you have that key, you will be the very powerful man. Dan kalau orang yang mendapatkan kunci itu tidak siap, maka dunia akan binasa. Wow. Too much power for one to have if he's not prepared. Bapak sekalian, Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk mengenal akan wisdom-nya Tuhan. Sebab kalau kita sampai mengenal wisdom-nya Tuhan tanpa kita siap. Bayangin Bapak sekalian. Ada ayat yang paling pada suara suka. Apa pada suara? Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan ialah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bayangin gak Bapak Ibu sekalian, kalau kita belum siap, kita belum disiapkan, tiba-tiba kita jadi kaya banget. Kita dihormati banget. Kita mempunyai kehidupan. Apa yang terjadi? Berkat itu akhirnya menjadi kutuk Bapak Ibu sekalian. Saya dulu pernah, saya bilang aja ini benar kejadian. Saya pernah jadi anggota DPR Bapak Ibu sekalian. Di situ saya lihat banyak orang yang kaget Bapak Ibu sekalian. Jadi anggota DPR tiba-tiba rapatnya sama menteri. Rapatnya sama wakil presiden. Rapatnya sama presiden. Kaget Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba dia sangat begitu berkuasa. Yang tadinya melihat menteri di TV doang. Tiba-tiba sekarang rapat sama menteri. Akhirnya apa yang kejadian? Kita lihat tuh sering. Menteri dimarah-marahin. Kenapa? Merasa berkuasa banget. Sorry to say my friend di DPR ya. Gak ada lagi hormatnya, gak ada lagi apa. Pokoknya marahin karena gue berkuasa. They are not prepared untuk menjadi wakil-wakil rakyat. Padahal kita bisa menjadi wakil rakyat yang sedikit sopan bisa, bicara bisa, sampaikan. Gak usah marah-marah. Itu karena apa? Belum siap. Sekali waktu saya disuruh pimpin rapat di DPR Bapak Ibu sekalian. Itu rapat yang sangat krusial, yang sangat sensitif banget, yang memang sudah menjadi isu yang lama banget. Yang berantem tuh 2 gajah, partai yang 2 gajah, tahulah kalau di partai di DPR tuh 2 gajah yang siapa kita tahu. Dan saya pada situ partai saya paling kecil Bapak Ibu, saya disuruh memimpin rapat di situ. Rapatnya mulai jam 11 pagi, jam 10 pagi selesainya jam berapa Bapak sekalian? Jam 11 malam. Dan saya katakan Tuhan tolong saya. Berikan saya hikmat Tuhan supaya saya bisa memimpin rapat ini. Karena saya tahu rapat ini sangat sensitif.
Bayangin yang lain tuh teman-teman saya nggak mau mimpin rapat itu. Saya diminta untuk memimpin rapat itu. Tapi kalau Allah kita beserta dengan kita, Bapak-Ibu sekalian, saya katakan, kalau Tuhan kita beserta dengan kita, apa yang tidak dipikirkan, apa yang tidak ada dalam hati kita, apa yang tidak kita pernah dengar, itu yang Tuhan lakukan. Saya bisa selesaikan rapat itu dengan hasil yang luar biasa. Selesai rapat saya disalamin semua orang. Bahkan orang-orang yang nonton menyalami saya, mereka katakan belum pernah saya melihat rapat yang genting bisa selesai dengan damai yang luar biasa. Saya katakan kalau Allah saya memberikan saya hikmat, saya bisa melakukannya. Sekali waktu pernah sekali Tuhan bilang, bayangin, sekarang lagi sibuk-sibukan mengenai Israel ya. Mengenai Ganjar, Israel kemarin, mengenai apa, Gubernur Bali. Saya tahun 2008, saya berdiri di depan DPR Bapak Ibu sekalian. Saya mengatakan kita harus mempunyai hubungan dengan Israel. Semua teriak nggak setuju. Tahun 2008, beberapa hari sebelumnya pada saat itu Israel lagi dibom oleh Palestina dibom oleh Israel. Jadi semua mengutuk apa yang dilakukan Israel. Jadi waktu rapat itu saya diterakhir. Akhirnya saya bilang oke. Kita nggak usah membuka dulu. Mungkin kita buka hubungan dagang. Nggak setuju, Bapak Ibu sekalian. Bapak tahu nggak, sebelum saya pagi itu saya udah sakit perut. Roh Kudus bicara sama saya, kamu kan anak Tuhan. Kamu kan harus jadi pendamai kan. Ayo damaikan, coba usahakan. Saya bilang, bagaimana Indonesia bisa menjadi pendamai antara Palestina dan Israel kalau Indonesia hanya berpihak kepada satu pihak aja. Indonesia harus mempunyai hubungan dengan dua-duanya supaya kita didengar suaranya. Enggak setuju. Akhirnya saya bilang, oke, kalau enggak setuju satu, saya minta cuma satu. Stop dan jangan mengutuk Israel lagi. Mulai agak reda. Walaupun selesai rapat nih Bapak Ibu sekalian, saya dipanggil sama ketuanya. Lu gila lo, orang lagi begini, lagi marah sama Israel, lu bisa-bisanya lu belain Israel. Saya ketawa aja Pak Agung pada saat itu, Agung Laksono. Setelah rapat Bapak Ibu sekalian saya dipanggil. Karena saya bilang, Bapak Ibu sekalian, walaupun saya orang Kristen, saya tuh memberkati Palestina loh. Saya tidak pernah membenci Palestina, saya bilang kayak gitu. Saya doakan untuk keselamatan, untuk keberkatan Palestina. Selesai rapat saya dipanggil. Ditelepon dari bawah. Yang telepon salah satu ketua fraksi PKS. Gue bilang mati nih, gue udah selesai deh nih. Mati gue selesai. Mereka lagi di bawah lagi kumpulin dana untuk Palestina pada saat itu. Rame banget. Saya turun, oke gue turun. Ya Tuhan, udah bilang Tuhan, ini nggak benar-benar nggak bijak Tuhan ngomongin seperti ini sekarang ini nggak bijak Tuhan. Tuhan suruh saya sih lihat nih sekarang jadi gimana nih. Saya turun Bapak Ibu sekalian, dipanggil ke panggung, naik ke panggung, saya dipeluk Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu, saya pikir Pak Nino membenci orang Palestina. Saya dikasih shawl tuh yang kotak-kotak itu, Palestina punya, saya dijamu. Saya nggak pernah, Bapak Ibu sekalian kalau kita hidup takut akan Tuhan, mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan, Tuhan pasti akan membela kita Bapak Ibu sekalian. Tuhan pasti akan membela kita. Nah Bapak Ibu sekalian, terakhir, bagaimana sih supaya kita bisa mengerjakan misteri ini? Misteri dalam kehidupan ini, hal-hal yang besar dalam kehidupan ini yang kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Semuanya penuh dengan misteri. Nggak ada lain Bapak Ibu sekalian. Apa yang Ibu Meda katakan kemarin. Kalau kita mau bisa memasuki misteri ini, kita harus tahu siapa wisdom itu sendiri.
Yang bisa membuat kita memberikan jawaban atas misteri adalah hikmat Allah sendiri. Kita harus tinggal dalam hikmat Allah. Dan permulaan hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah apa? Menjauhi kejahatan. Kita harus hidup takut akan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Yuk kita mulai latih kehidupan kita. Supaya kita bisa mengenal Allah kita. Sehingga otomatis akhirnya kita akan bisa seperti Daniel. Dipimpin Tuhan untuk membuka misteri-misteri yang ada. Terakhir, yuk kita baca Kolose 1 ayat 25 sampai 27. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu, ini kata Paulus, sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia, misteri yang tersembunyi dari abad ke abad. Dan dari turunan ke turunan, tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Yang disampaikan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka, kepada kita Bapak Ibu sekalian. Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu, misteri itu. Di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin Bapak sekalian, bahasa Inggrisnya. To them, God has chosen to make known amongst the Gentiles the glorious riches of the mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Apabila kita memiliki Kristus dalam kehidupan kita, Bapak sekalian, enggak ada lagi misteri dalam kehidupan kita. Kita pasti akan mendapatkan jawabannya. Kita pasti akan mendapatkan jalan keluarnya. Kita pasti akan mendapatkan pembelaan Tuhan. Christ in you is the hope of glory. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Aku bersyukur kalau kami semua boleh kembali lagi diingatkan betapa kami butuh akan wisdomnya Tuhan, akan hikmat ilahi itu dalam kehidupan kami. Aku berdoa supaya kami semua Tuhan Yesus mulai lagi mengambil langkah untuk hidup mengejar akan hikmat ilahi itu Tuhan. Karena hidup ini penuh dengan misteri Tuhan. Misteri yang tidak dapat kami jawab. Tapi apabila kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kalau kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Tidak ada misteri satupun. Karena kami tahu Allah kami adalah Alfa dan Omega. Dia pernah ada di masa lampau dan Dia sudah ada di masa datang kami. Oleh karenanya tidak ada yang rahasia untuk Allah kami. Semuanya terbuka. Dan apabila kami hidup di dalam terang bersama Dia, maka firman Tuhan katakan terang itu akan menguasai kegelapan. Berarti hikmat itu akan menguasai semua misteri. Membuka, mendisclose, mereveal akan semua pertanyaan-pertanyaan dunia. Aku berdoa Tuhan mulai hari ini kami boleh hidup takut akan Tuhan Bapa yang baik. Kami menjauhi kejahatan Tuhan Yesus. Bagaimana Daniel hidup Tuhan, memperhatikan hidupnya supaya dia hidup takut akan Tuhan, benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan Engkau memberikan dia senantiasa hikmat untuk menjawab setiap pertanyaan kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Aku berdoa supaya pada pagi hari ini kami Engkau berikan hikmat. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan, apabila engkau kekurangan hikmat, datanglah kepadaku dan mintalah hikmat itu kepadaku. Bapak Ibu sekalian, aku mau berdoa untuk Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk memperoleh hikmat Tuhan pada pagi hari ini. Di penghujung tema kita pada hikmat, tentang hikmat ini. Apabila ada Bapak Ibu sekalian, karena firman Tuhan sendiri mengatakan, apabila engkau membutuhkan hikmat, maka firman Tuhan katakan, mintalah kepadaku, mintalah kepadaku. Wow, mintalah kepadaku. Coba tolong buka Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Bapak Ibu sekalian, apabila pada pagi hari ini Bapak Ibu dan kita semua rindu minta hikmat Tuhan turun dalam kehidupan kita, boleh angkat tangan dan saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Thank
Thank you God, terima kasih. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, dan aku pun mengangkat tangan Tuhan. Aku minta Tuhan, karena Tuhan sendiri mengatakan, Engkau lah yang punya hikmat, dan Engkau lah yang memberikannya. Biarlah hikmat Tuhan turun kepada setiap tangan-tangan yang terangkat. Bahkan yang belum terangkat, Tuhan visit, Tuhan lawat, dan berikan hikmat itu. Dan biarlah ini menjadi keputusan kami, untuk hidup takut akan Tuhan. Mulai karena firman Tuhan katakan permulaan daripada hikmat adalah takut akan Tuhan. Thank you God, terima kasih Engkau berkati setiap kami di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, siapa diberkati Bapak sekalian? Haleluya, saya sangat diberkati juga Bapak sekalian. Kita akan akhiri ya ibadah kita pada pagi hari ini. Wow. Oh ya, kita bersyukur karena Opung sudah bersama-sama dengan kita di hari ini. Yeay. Beberapa saat kita yang lalu, kita berdoa untuk Opung, udah masuk ICU, tapi Tuhan bilang, belum waktunya, Opung kembali lagi. Hehehe. Karena kami masih membutuhkan doa-doa Opung ya. Amin. Hari Minggu ini banyak yang berulang tahun. Pak Kris berulang tahun, anaknya juga, putrinya berulang tahun, Ibu Magda. Siapa lagi yang berulang tahun? Opin berulang tahun, Vino, Rizky Sondak juga berulang tahun. Ya, wow, banyak berulang tahun minggu ini. Wah, rupanya akhir pulang gereja kita makan-makan ya. God is so good, Bapak sekalian, amin. Yuk kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan, anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik, sungguh amat sangat baik. Bapak, kami bersyukur karena seminggu kemarin banyak yang ulang tahun. Ada Pak Kris, Opung Maldini, ada Ibu Magda, ada Opin, ada Rizky, ada ulang tahun perkawinan juga. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kasih karunia, anugerah, kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan untuk yang berulang tahun. Kami juga bersyukur Tuhan, Opung sudah bersama dengan kami lagi di sini Tuhan. Engkau sudah menjamah, memberikan kesembuhan sehingga ia boleh bersama-sama dengan kami lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, because this is a family church Father God. And we believe waktu kami bersatu mendoakan, maka Tuhan mendengar dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Aku berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh kami semua. Apabila ada pergumulan, aku berdoa Tuhan lawat Tuhan. Apabila ada pergumulan keluarga, Tuhan lawat Bapa yang baik. Aku berdoa biarlah kasih Tuhan, cintanya Tuhan boleh kembali seperti awal pernikahan mereka. Apabila ada pergumulan keuangan, Tuhan lawat Tuhan usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka. Lawat Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Biar mereka boleh melihat mujizat demi mujizat terjadi. Bapak, aku berdoa apabila ada yang sakit, lawat Tuhan, berikan kesembuhan ilahi Bapak yang baik. Terima kasih. Apabila ada yang sedang bersuka, biarlah mereka semakin melekat sama Tuhan. Di dalam kesukaan mereka semakin melekat dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan dia. Aku akan membentenginya karena ia mengenal namaku. Apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab dia. Aku akan menyertai dalam waktu kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakan dia. Dengan panjang umur akan kunyangkan dia. Dan kuperlihatkan keselamatan yang daripadaku. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk pulang. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk puji-pujian dan penyembahan. Kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kami siap untuk pulang menghadapi minggu yang baru bersama dengan Engkau. Mari Bapak Ibu sekalian, yuk kita berdiri sama-sama. Yuk kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan dan hikmat dari sorga turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan dan ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa,
Allah Anak Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Masuki minggu depan dengan the wisdom of God. Shalom. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never Tuhan Yesus memberkati. Jemaat GBK Nisa, selamat hari Minggu, selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.